Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu semuanya, shalom. Shalom. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa, amin. Baik, sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya, saya sangat senang melihat Bapak Ibu dengan wajah yang penuh sukacita, amin. Di Amin. minggu ini yang sangat cerah, haleluya. Barang siapa yang sangat-sangat rindu untuk lebih dekat lagi buat Tuhan, boleh angkat tangannya. Haleluya. Karena percayalah, jikalau kita sudah dekat dengan Dia, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Woo. Dan bersama-sama kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersama-sama ulangi dari awal. Katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Bersama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan dan tepuk tangan di atas kepala. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi di atas dasar iman. Sekali lagi, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Kita tidak akan pernah lelah memuji Tuhan. Amin. Amin. Yes. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Yes Lord.
thank you, Lord, about everything that you give to us. We believe in you. We always believe in you, God. You are my King. You are forever my King, God. Thank you, Lord. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita ulangi bersama-sama dari awal. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Kau memberikan hidup dan pengharapan. Ku hidup Tuhan, daku ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap
katakan kalau ku hidup. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sambil angkat tangan kita ke surga. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu Tuhan. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, karena ku hidup ya Tuhan. Karena ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu ya Bapa. We gonna always worship you, God. We gonna always worship you, Jesus. Yes, Lord. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi menyembah Dia. Dialah Raja kita, Dialah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami kagum Bapa, kami hormat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thanks Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi kita katakan ku kagum hormat. Katakan sekali lagi dan angkat tangan kita di atas. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum Tuhan. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum
Namamu semakin ditinggikan ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu terjadi di tempat ini ya Bapa. Terjadi di luar sana ya Tuhan. Dan Namamu akan semakin dikenal oleh banyak orang ya Bapa. Mari yang percaya dan siap untuk meninggikan namanya, bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Yes. Sebelum kita meninggikan nama Tuhan, izinkan saya bertanya, seberapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, beribadah bersama kami boleh mengangkat tangannya? Ada? Puji Tuhan, ada satu. Haleluya. Ada lagi? Puji Tuhan, Ibu bukan orang asing di sini, melainkan keluarga. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Mari bersama-sama sorakan. Sorakan lagi. Lebih lagi. Sekali lagi. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah keluarga gagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Sorakan bersama-sama. Imanku Tuhan, imanku tak perlu besar, amin. Cukup sebutir pun dahsyat, amin. Karena Dia yang bekerja, bukanlah keluarga gagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari melompat-lompat untuk Dia. Yes. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Musik memuji Tuhan. Hey! Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Yes. Dan bersama-sama kita katakan, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhanku. bila Kau di sisiku, Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhanku. bila Kau di sisiku, Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhanku. sekali lagi, Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhan. lebih lagi untuk Dia. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja
kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam Tuhan. Engkau selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalammu. Besar di dalamku, besar di dalamku. Haleluya. Mari kita bersama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya firman-Mu tidak mati ya Tuhan. Firman-Mu hidup di setiap langkah kami ya Bapa. Dan bersama-sama kita katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Bersama-sama Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita ulangi bersama-sama lebih sungguh-sungguh lagi buat Dia. Yes. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. ku menantikan. Beri kekuatan baru. Bersama-sama kita terbang. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bersama-sama kita katakan bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sorakan bersama-sama haleluya. Haleluya. Yes. Bapak Ibu diberkati, amin. Amin.
Saya tidak percaya. Mari saya buktikan. Kalau misalnya saya bilang, GB Mandarin Binjai, Bapak Ibu berkata, luar biasa, oke? Oke. GB Mandarin Binjai mana suaranya? Luar biasa. GB Mandarin Binjai mana suaranya? Luar biasa. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Thank you Lord. Dalam jalanku, Kau selalu menuntun kemana kita pergi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita ulangi bersama-sama dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita angkat tangan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Kau terlalu sempurna ya Tuhan bagi kami. Kau sangat suci ya Tuhan. Jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
Haleluya. Berbicara bagi kami Tuhan di tengah-tengah perkumpulan umat-Mu sesuatu yang ilahi Tuhan kerjakan dalam ibadah kami ini Tuhan. Bawa kami untuk terus bertumbuh dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga pengenalan kami akan membawa kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang rindu untuk dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya lama tidak datang di tempat ini. Thank you Pak Hengki dan Pastor Swedi yang sudah mengundang saya datang di tempat ini. Saya boleh ya nggak pakai face shield. Saya silau, saya nggak nampak. Hari ini kita akan ada dalam satu topik yang penting sekali, yaitu worship in integrity. Udah kemana monitornya? Oh, mesti begini ya, puji Tuhan. Saya ingat bukan di sini ya Pak Hengki ya, memang di sini ya. Oh ya, puji Tuhan. Worship in integrity, oke. Saudara, kata worship ini sebuah kata yang bagi Tuhan ini sangat esensial sekali. Oh ya, thank you Pak. Tepuk tangan buat Pastor Swedi ya, thank you, puji Tuhan. Kita mendapat kebahagiaan dari Tuhan, dikirim hamba Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya bersyukur karena saya tetap mengikuti perkembangan jemaat Tuhan di tempat ini lewat media sosial. Puji Tuhan. Worship sebuah kata yang esensial bagi Allah, penyembahan. Puncak dari hubungan, relationship antara gerejanya dengan Tuhan itu worship. Menyembah, itu puncaknya. Puncak dari memuliakan Tuhan, puncak dari bagaimana kita hidup untuk to glorify Him, to exalt Him adalah worship. Saya punya hubungan mempelai dengan istriku yang paling cantik, Ibu Mila ini. Ya karena kita gambaran hubungan gereja dengan Tuhan itu selalu digambarkan puncak relationnya itu sebagai hubungan mempelai. Kristus mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuan. Saya dengan Ibu Mila itu hubungannya mempelai suami istri. Ini sorry ya, maaf ya, saya harus bicara apa adanya supaya kita lebih gampang ya dengan analogi ini. Puncak daripada hubungan kami sebagai mempelai itu adalah ketika kami itu ada dalam keadaan yang intim berkasih-kasihan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Ya, ketika kami ada dalam hubungan yang intim, itu puncak relasinya. Ya, kepada Tuhan juga, ya. Ini namanya pelayanan, ini service. Sama Ibu Mila juga masak, bersihin rumah, ya, bersihin pakaian, setrika pakaian, nyiapkan pakaian dan lain-lain. Itu service. Itu namanya pelayanan. Tapi bagi saya mempelai laki-laki yang paling menyenangkan itu kalau ketika saya di rumah, apalagi ketika saya ada di kamar gak pergi bekerja atau lagi santai di rumah, yang paling menyenangkan bagi saya itu kalau mempelai wanitaku itu datang menjumpaiku. Itu senang sekali. Ya, saya pasti bilang sama Ibu Mila, kenapa lama banget sih, ngapain aja di bawah, kebetulan kamar saya ada di lantai 2 gitu ya. Pasti Ibu Mila, ya dong mestinya kan saya bersihin ini, nyiapin ini, nanti anak-anak pulang mau makan apa. Ya, bagilah mempelai laki-laki yang paling menyenangkan itu kalau mempelai wanitanya itu ada di sisinya. Berkasih-kasihan, ya, berhubungan intim, itu menyenangkan sekali. Yang mengerti katakan amin. Bagi Allah ada satu momen, ada satu keadaan yang bagi Allah itu adalah waktu yang menyenangkan sekali. Ketika saudara dan aku worship kepadanya. Maka kadang-kadang worship itu bagi gereja Tuhan itu ada waktu-waktu yang khusus. Ya, ada waktu-waktu yang pribadi. Namanya quiet time. Saat teduh. Itu asik banget itu, ya. Saya enggak tahu saat teduh kita kapan, tapi
lewat firman ini, sepanjang firman 2-30 menit, tadi Pak Swedi bilang boleh 35 Pak Ben Hur. Ya, saya bilang saya sudah lama tidak datang kemari Pak Swedi. Bolehlah 40 pun boleh. Yang amin cuma 2 orang. Boleh ya lama ya Pak Sofian ya. Ya. Quiet time. Saat teduh. Berapa banyak kita sudah nggak punya itu waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan. Tidak punya itu. Waktu berkasih-kasihan dengan Tuhan itulah yang menyenangkan. Nah, saudara mesti tahu, saudara diciptakan, saudara ada di bumi ini, saudara ada di Binjai ini. Tidak ada maksud dan tujuan lain selain saudara dipanggil to worship Him, to exalt Him, and to glorify Him, untuk memuliakan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kunci A dulu anak muda. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, kau kemuliaan. Oh my God, oh my God. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu. Aku tahu hidupku adalah penyembahan. Kemuliaan-Mu. Oh, aku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Saudara, hari ini gak boleh lupa ya, yang lain boleh lupa. Saudara ada untuk menyembah Tuhan. Saya next dulu ke slide saya anak muda, bisa dari sini, kok tak bisa maju. Puji Tuhan ya. Jadi saudara baca cerita Yohanes pasal yang keempat, ini satu pasal, mesti dia baca. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Pak Ben Hur, kenapa perkara yang esensial, perkara yang penting bagi Allah, perkara yang begitu bernilai bagi Allah, itu kok diceritakan ya sama perempuan Samaria? Dengan orang Samaria aja orang Yehuda udah nggak nyambung tuh. Dengan perempuan Samaria yang notabene prestasi dan dedikasinya itu kerjanya kawin melulu, tidak ada kesetiaan. Kenapa Pak Ben Hur di awal tadi ngomong worship itu sesuatu yang esensi bagi Allah. Tapi worship itu Yohanes pasal 4 didialogkan, dibicarakan, di-sharingkan dengan perempuan Samaria. Hari ini saudara akan kita lihat kenapa Tuhan ya. Tidak ada yang kebetulan ya Pastor Swedi. Tidak ada yang kebetulan. Itu pasti ada maksud Tuhan yang hebat. Karena nanti baca, saya tidak bisa baca semua. Minimal kita baca ayat 20-24. Sama-sama 1, 2, ya. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23 sama-sama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian.
ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Saya tadi bawa judul ini ya, karena ini menjadi sebuah tuntunan khususnya gereja di mana saya melayani sepanjang tahun ini, berbicara tentang integrity. Ya, worship in integrity. Ya, menyembah dalam integritas. Ini nanti saudara sepanjang sepanjang firman ini saudara akan dapat kenapa harus ada kata integrity. Ya, kata integrity itu Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Apa itu integrity Pak Ben-Hur? Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini kata integrity. Orang yang bersih tangannya, sama-sama katakan bersih tangannya. Dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang tidak bersumpah palsu. Ya, yang tidak serong. Ya. Tidak ada tipu di dalam mulutnya. Tidak berjanji palsu. Tidak drama. Apalagi munafik. So, worship itu dilekatkan dengan kata integrity. Nah, kita akan lihat kenapa mesti dilekatkan dengan integrity. Pertama, ya, ada dalam beberapa di dalam beberapa catatan ya, di dalam beberapa versi teolog, berbeda kadang memang berbeda versi, tapi kebanyakan ya, mereka percaya bahwasanya penciptaan manusia itu didahului dulu sebuah episode. Ada worshiper mula-mula yang diciptakan oleh Allah ya. Jadi sebelum manusia diciptakan ada worshiper mula-mula. Siapa namanya Bapak Ibu? Ada worshiper mula-mula. Saya boleh ditolong ya. Yehezkiel pasal yang ke-28. Saya tidak. Yehezkiel pasal 28 bisa ditolong buka. Ayat yang ke-12. 3 ayat saja. 12, 13, 14, 15. Yehezkiel pasal yang ke-28. Bisa dibuka anak muda? Kita baca yang ini lebih keren. 1, 2 ya. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan ini saudara. Gambar dari kesempurnaan engkau. Wow. Ya. Penuh hikmat dan maha indah. Terus anak muda. Ayat 13. Engkau di Taman Eden. Ya. Di Taman Allah. Siapakah yang boleh naik ke gunung kudusnya Allah? Ya, ingat tadi ya Mazmur 24 tadi ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke tempat kudusnya Allah? Siapakah boleh berdiri di gunung kudusnya Allah? Ini lihat ini, pribadi ini, worshiper yang pertama ini. Ya. Engkau di Taman Eden, di Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu dara dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas, disediakan pada hari penciptaanmu. Gak ada batu bacan ya Pak Hengki. Ini kalau dalam terjemahan lain lebih keren lagi. Diamond, emerald, onyx. Terjemahan lain saya baca begitu. Gak ada batu kecubung di sini Pak Swedi. Siapa yang doyan batu di sini? Ini diciptakan ya, satu makhluk yang jadi worshiper dengan puncak top of beauty. Aduh, gak tahu lagi ngomongnya. Cantik sekali. Dibuat dari batu-batuan yang bercahaya-cahaya. Ditempatkan di Eden, di gunung kudus Allah. Yang penuh dengan semua batuan berharga yang bercahaya. Bukan seperti ini spotlight. Enggak. Batu Pak bercahaya Pak. Batu. Itu jadi batu kerikil ntar Pak Hengki di sorga. Di situ dia ditempatkan. Next dulu anak muda. Ya. Engkau di Taman Eden, batu. Oke, ayat 14 sama-sama. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah. Berjalan-jalan di tengah batu-batuan yang bercahaya-cahaya. Bukan lampu spotlight bercahaya. Batu Pak. Saya tinggal di Sunggal tuh.
Itu dekat yang gerenda-gerenda batu itu. Sampai pagi ngeng itu. Tak ada yang batu seperti ini kutemuin, tidak ada. Ayat 15 lihat ini. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Sampai apa saudara? Terdapat kecurangan padamu. Sampai kau ditemukan tidak berintegritas. Worship in integrity. Seorang penyembah itu mesti tulus, mesti murni hatinya. Bagi Tuhan, bukan soal bagaimana cara menyembah, bukan soal korbannya, tapi saudara harus menjadi true worshiper, penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Tidak didapati kecurangan. Kalau saudara nanti baca ini cerita tentang makhluk yang hebat ini, yang terakhir namanya disebut orang Lucifer ini, dibuang karena ada kecurangan. Yesaya pasal 14 mengatakan dia ingin menyamai yang maha tinggi. Gak beres. Tidak berintegritas. Dibuang. Engkau kulempar kata Tuhan. Dia menempati angkasa raya. Ya, jadi penguasa-penguasa di udara dia. Saudara, ini satu drama episode yang pernah terjadi. Setelah itu, next ke, nanti saudara baca ya Yehezkiel 28 sama Yesaya pasal 14. Catat aja ya di rumah ya anak muda. Nanti tanya Pak Swedi, apa tuh ceritanya tentang itu. Ya. Kemudian setelah makhluk yang hebat ini, ya, sekarang Allah menata kembali. Dia menciptakan lagi satu makhluk yang namanya manusia. To worship Him, to glorify Him, and to exalt Him. Ternyata manusia mula-mula ini juga sama. Di Taman Eden, di tempat di mana Allah ada. Mereka berjalan bersama dengan Allah. Walking together. Ya, ngomong sama, jalan sama. Itu relationship. Allah pengen punya relasi dengan manusia. Tapi sekali lagi, aktor intelektualnya sama Pak. Itu yang dijatuhkan itu, datang Pak kepada Hawa. Hawa, ngomong-ngomong katanya lu gak boleh makan nih ya. Enggak, boleh dimakan. Yang di tengah-tengah doang gak boleh. Masa? Kenapa gak boleh? Kata ini aktor intelektualnya yang tadi, yang jatuh tadi. Yang ditendang dari Gunung Kudus Allah tadi. Datang dia. Modus operandinya sama Pak Hengki. Dia tawarin, enggak lu kalau makan itu, lu jadi sama dengan Tuhan. Saudara Yesaya pasal 14 mengatakan, makhluk itu pengen menyamai yang maha tinggi. Enggak murni hatinya, maka ditendang, tidak punya integriti. Manusia juga jatuh dalam dosa yang sama. Ingin menyamai Tuhan. Tertarik matanya, diambil dimakan, jatuh dalam dosa. Dua makhluk penyembah ini diusir. Manusia juga diusir dari Eden. Diusir dari taman Allah. Sampai sini bisa mengikuti saudara? Ya, saudara ngerti ya? Ini saya senang karena saya melihat di media sosial. Ya, anak-anak muda sedang digelorakan untuk menjadi orang-orang yang akan memuji menyembah. Karena kita punya keyakinan dan iman, pujian penyembahan itu akan menarik banyak jiwa untuk datang kepadanya. Amin, Pastor Swedi. Saya tahu itu. Ya, kadang saudara harus mengerti ya. Hari ini kita diajar oleh Tuhan. Bukan sekedar worshipan. Ya, saudara harus mengerti. Sebagai true worshiper yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita lihat. Setelah manusia dibuang, diusir dari Eden. Manusia mencoba, kenapa saya tak nampak judulnya ya? Gak bisa diturunkan dikit nih. Usaha manusia untuk membangun relasi. Oh di sini gede, ya di sini gak nampak tulisannya yang atas. Ya, Habel, Kain dan Habel mulai. Ini yang namanya agama Bapak Ibu, ini. Usaha manusia membangun relasi dan hubungan dengan Tuhan. Usaha manusia mau mencari Tuhan itu namanya agama. Ini ya.
Orang mulai punya kesadaran ada Tuhan. Mereka mulai membuat mesbah. Mereka mulai membuat korban. Sekali lagi, sepanjang cerita ini, ya, sampai Abraham, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, sampai cerita bangsa Israel. Terus mereka mencoba untuk berelasi, mencoba membangun hubungan dengan Tuhan. Mulai dari pribadi, ya, mesbah pribadi, ya. Itu orang-orang terdahulu masih pribadi-pribadi. Apalagi Habel dan Kain dan Habel. Pribadi, Nuh dengan keluarga, family altar. Ya, dulu masih dengan mesbah keluarga. Sampai ke di zamannya Abraham. Saudara tahu Abraham, di mana Abraham ada, di situ ada mesbah. Itu hebat itu orang. Maka disebut dia karibnya Allah. Orang sedang mencoba berelasi, mencuat hubungan dengan Tuhan. Ya, agama-agama. Puji Tuhan, berita baiknya hari ini bagi kita di Binjai. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan kita yang datang cari Allah. Tapi good news, Injil, Kristus, Yesus yang datang turun cari saudara. Mana tepuk tangannya buat Allah kita? Bukan kita yang cari Allah. Allah yang datang cari saudara. Saudara pulang dari sini, jangan hilang sukacitamu. Engkau luar biasa di mata Tuhan. Pak Ben Hur, kenapa malaikat jatuh nggak dicari sama Tuhan? Harusnya malaikat dan kita berujung dalam kebinasaan. Harusnya malaikat dan manusia itu harus berujung dalam api kekal itu. Tapi puji Tuhan, good news-nya. Allah tidak mau manusia itu jatuh dan masuk dalam penghukuman kekal. Dia datang mencari saudara. Puji Tuhan saudara. Itu good news-nya. Itu berita baiknya. Allah tidak menyayangkan, bahkan malaikat sekalipun Tuhan tidak sayangkan. Tapi saudara, manusia berkali-kali jatuh bangun di hadapan Tuhan. Lihat cerita bangsa Israel. Banyakan gak baiknya Pak Hengki, tapi Tuhan datang. Wow, kalau saya lihat itu kadang-kadang, apa hebatnya kami Tuhan. Kenapa Tuhan harus sampai mati? Datang cari kami sampai harus mati. Mencurahkan darah di Kalvari. Saudara, nanti kalau saudara ngaca di rumah, kita luar biasa loh. Kita spesial, gini-gini gua spesial. Ada satu pribadi yang mati buat aku. Namanya Yesus. Tepuk tangan dong yang meriah bagi Allah kita. Saudara, disampaikan berita sukacita begini, kok kayaknya masih kurang apa ya Pak Swedi ya? Kalau di tempat lain wow gitu. Kalau kemarin itu, apa itu yang dari Korea itu? BTS Meal. Ada di sini army, berapa orang army di sini? Oh gak ada ya, puji Tuhan. Itu di Medan, wah gila semua. Ya sama orang artis-artis Korea itu, wah. Siapa namanya personilnya? Siapa namanya anak muda? Pura-pura gak tahu loh ah. Sampai ditutup itu dan apa? McDonald itu ya, saking menggilainya. Ya, gak ada hubungan apa kita dengan orang Korea, gak ada hubungan ya Pak. Tapi orang Indonesia itu menggilai Pak. Drama Korea digilai. Apa yang paling keren sekarang drama Korea? Apa? Move to Heaven ya. Itu yang drama ya, nanti lihatlah tuh. Banyak orang yang nangis itu, nangis bawang itu. Ya, lihat drama itu. Tapi dengar Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Kalvari. Nggak ada yang nangis tuh. Biasa-biasa aja. Ya. Saya enggak tahu ya, kemarin saya mendengar itu dari anak-anak saya sampai menangis. Papi kenapa sih lebay, kata anak saya, lebay lah Inang, lebay lah anakku, bilang. Kalian kenapa mencintai dan menggilai itu artis-artis itu? Sebagai hamba Tuhan, papi sedih, hancur hati. Generasi ini gak ada yang sampai begitu ya. Lihat drama Korea bisa berseri-seri Pak Sopyan. Ke gereja alasannya banyak Pak Angki. Iya Pak Swedi. Di tempat saya sama Pak.
30-40% aja yang datang Pak. Tempat Bapak masih rame Pak. Puji Tuhan. Nonton Korea Pak, berseri-seri Pak, nggak pulang, nggak keluar-keluar tuh dari rumah. Nggak ada di sini, nggak ada, pasti nggak ada di sinilah. Ya, puji Tuhan lah ya. Dan next lah kita selesaiin dulu ini ya. Ya. Usaha manusia, nih tabernakel Musa. Ini usaha manusia sampai Allah ikut intervensi. Allah turunkan desainnya, Allah turunkan rancangannya, Allah turunkan aturannya. Ya, itu pernah di zaman Israel waktu ada di gurun. Ya, setelah sampai di tanah perjanjian ya. Jadi Israel di Mesir, Israel di padang gurun, ini Israel di tanah perjanjian udah sampai. Tabernakel Daud. Saya belajar ini, saya perhatikan, saya baca Alkitab. Tabernakel Daud itu melanggar banyak aturan tabernakel Musa. Yang desainnya 100% turun dari sorga. Tapi saya lihat gak ada konsekuensi yang terlalu luar biasa. Mestinya Daud ini bermasalah ya, karena dia langgar rombak. 1 Tawarik pasal yang ke-23 ayat 5, 1 ayat saja. Saudara perhatikan bagaimana Daud ya memporak-porandakan hukum Taurat ya terkait masalah ibadah, dilanggar semua. Bahkan saudara tadi lihat gambarnya di pondok Daud itu, ya tabernak apa tuh namanya tuh, covenant apa? Tabut perjanjian itu sudah ada. Ya, kelihatan nampak orang semua bisa mendekati. 1 Tawarik pasal yang ke-23 ayat 5, 1 ayat saja anak muda. More quickly please. Oke. Ini baca saudara. Sama-sama 1, 2, 3. 4.000 orang menjadi aser. Pak Swedi. Bayangkan Pak. Ini Pak populasi orang rame binji Pak udah jutaan Pak. Ini gak tahu Israel waktu itu berapa jumlah penduduknya. Tetapi 4.000 orang menjadi aser. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan. Dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian kata Daud. Wow. Saya baca ini sampai terjerembab saya. Gak ada apa-apanya kami ini. Kok kita perasaan udah paling keren kali ya Pak Swedi ya. Gak ada apa-apanya Pak. Di mana ada gereja asernya 4.000? Di mana ada gereja Paldisan pemuji penyembahnya 4.000 orang? Di mana Pak Sopyan? Pak Sopyan ini teman saya. Nggak ada Pak. Belum ada apa-apa. Ini yang saya katakan tadi. Daud memobilisasi masyarakat dan rakyat Israel untuk datang mendekat ke rumah Tuhan. Itu nggak boleh di tabernakel Musa. Hanya imam yang boleh dekat. Ditabrak semua. Tapi yang saya lihat bukan soal cara dan peraturan Pak Swedi. Tapi worshipernya, penyembahnya. Daud dicatat seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Dia mendedikasikan hidupnya. Lihat tuh. Alat-alat musik dia buat Pak Sobian. Disiapkan. Bermacam dan ratusan bahkan ribuan. Dia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Cinta akan Tuhan. Cinta akan rumah Tuhan. Bahkan menginvestasikan hartanya. Karena baca. Seluruh hartanya diinvestasikan untuk membangun rumah Tuhan. Daud melanggar aturan tabernakel Musa Pak Swedi. Tidak ada kursi. Malah Tuhan bilang, ini hambaku. The man after my own heart. Satu pribadi yang ada. Dan berkenan kepada hati Tuhan. Sekali lagi worship itu berbicara tentang penyembahnya. Bukan penyembahannya. Kita, pribadi-pribadi kita. Pribadi yang bagaimana Pak Berhur? Pribadi yang mesti memiliki integritas. Anak muda, aku berdoa padamu. The garment of praise turun atasmu. Jubah pujian turun atasmu. Pribadi Pak, bukan soal gaya. Worship itu bow down. Berlutut menyembah, itu Pak gerak fisik Pak Hengki, gaya. Gerak fisik. Bow down. Berlutut.
menyembah. Tapi di luar engkau bisa begini. Tapi di dalam bagaimana? Mestinya dari luar, dari dalam mengalir aliran air hidup itu. Itu menyembah. Itu penyembah. Itu true worshiper. Bukan sekedar gaya dan drama. Tuhan paling benci, Tuhan Yesus tuh gak suka. Next dulu anak muda. Udah yang itu sudah, nanti kalian baca aja lah cerita ini. Sampai bait Salomo ya, sampai tentang ini udah. Fokus Allah itu adalah kepada worshipernya. Sama-sama katakan worshipernya. Penyembahnya. Allah mencari, Allah menghendaki penyembah yang menyembah dalam integritas. Dalam roh dan kebenaran, itu integritas. Sama di dalam, sama di luar. Tidak drama, tidak munafik. Ini saudara ingat ini siapa ini? Orang-orang Farisi, ahli Taurat dan barisan para imam. Selalu dikecam. Kenapa dikecam anak muda? Karena tidak ada integritas. Gaya lu aja yang hebat. Janggut lu panjang, jubah lu panjang. Kau berdiri angkat tangan, tapi engkau munafik. Kau seperti apa? Seperti kuburan yang dilabur putih. Di luar kau mulus, di dalam kau busuk. Saudara, sepanjang cerita Tuhan Yesus dalam Injil ini, seringkali Tuhan melabrak dan mengecam. Karena tidak ada integritas. Sekali lagi Bapak Ibu, sembahyang itu, memuji, menyembah, beribadah itu, lebih penting dan lebih fokus Tuhan kepada siapa yang beribadah. Dan apa kita menjadi pribadi yang berintegritas. Bukan soal gaya. Gaya lu, angkat tangan sampai kaplingan orang you ambil ya kan. Enggak di sini, di tempat saya, di sini enggak, baik-baik semua. Ya, kalau menyembah, kaplingan orang pun, orang kan di gereja aja dia nyerobot kaplingan orang, apalagi di luar sana pas. Ya kan Mas Sofian, gaya lo ini nih. Tuhan kecam ini. Karena tidak ada integritas. Tuhan gak mau soal gaya-gayaan. Sampai yang terakhir ya, Tuhan Yesus marah. Menjungkir balikan meja-meja penukar uang. Ya. Karena rumah ibadah sudah bergeser, tidak berintegritas lagi. Motivasinya sudah gak beres. Aku berdoa, semua kita satu kali akan dipakai Tuhan. Jangan bergeser hatimu. Jangan bergeser motivasimu. Jangan bergeser cintamu kepada Allah. Saya setuju, katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita. Akhirnya sampai kepada revolusi worship. Ini yang tadi kita cerita. Kristus bertemu dengan perempuan Samaria itu. Bertemu, berbicara tentang worship. Yesus bilang, bukan di sini, bukan di sana. Bukan di Gunung Gerizim, bukan juga di Yerusalem. Dua pribadi ini mewakili tokoh-tokoh yang hebat dan luar biasa. Satu adalah dari bangsa penyembah berhala yang tidak setia, diwakili oleh perempuan Samaria ini. Yang kawin 5 kali dan hari ini pun dia tinggal bukan dengan suaminya. Samaria itu Israel, 10 marga Israel yang sudah jauh, yang sudah tidak menyembah Allah lagi. Ya, Yesus datang. Tadi waktu pertemuan pertama dia bilang, hai kamu orang Yehuda, kamu orang Yahudi, kenapa minta minum dengan saya? Yesus mewakili Yehuda dari selatan. Memang orang Yehuda, orang Yahudi masih menyembah Allah Elohim. Di Yerusalem masih ada bait Allah, center of worship masih ada. Tetapi tidak berintegritas kata Tuhan Yesus. Di dalamnya semua drama dan kemunafikan. Satu sama sekali sudah menyembah berhala, satu masih menyembah Allah, tapi tidak punya integritas. Maka Tuhan bilang, tidak di sini, tidak di situ, tidak di Samaria, tidak di Yerusalem, tidak di utara, tidak di selatan. Allah itu roh. Maksudnya Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Di mana saja kita bisa memuji menyembah Allah. Bagi orang Kristen tidak ada satu tempat yang terlalu suci. Semua tempat Tuhan bisa hadir. Semua tempat hadirat Allah bisa ada. Yang setuju dan mengerti katakan amin.
Ya, kalaupun ada katanya kota suci, harus paling, enggak ada. Dalam kekristenan, enggak ada kewajiban kita mesti pergi ke Yerusalem. Kalau ada pun yang mewajibkannya itu travel bureau. Enggak ada kewajiban. Dan itu tidak menambah nilai saudara di hadapan Tuhan. Paling ya, kalau saudara pergi sana, makin saudara baca Alkitab ini bisa lebih cepat dan lebih dekat mengertinya. Tapi secara spiritual, secara rohani, itu tidak terlalu berpengaruh kepada nilai saudara. Tidak ada yang terlalu suci. Maka Tuhan Yesus bilang, enggak. Di selatan memang ada bait Allah. Di selatan memang ada masih barisan imam. Ada orang ahli-ahli Taurat yang mengerti dan memegang Taurat. Tapi tidak berintegritas. Sampai sini saudara, saya bisa amin belum? Amin Bapak Ibu. Ya kita lihatlah beberapa dulu ya untuk menjadi true worshiper. Ya pertama mesti beriman kepada Kristus, sudahlah. Saudara baca Roma 3 ayat 21. Enggak ada jalan lain. I am the way. Aku jalan itu. Blood of Jesus. Darah Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Saudara enggak bisa masuk dalam penyembahan kalau saudara enggak percaya dan beriman kepada Kristus. Harus penuh kasih dan intim. Jangan cuma di bibir ya. Tapi hatinya tidak memuliakan Allah ya. Miliki waktu. Ini. 3 kali sehari berlutut. Siapa itu? Daniel. Daud 7 kali ya. Saya bukan soal berapa kali. Yang penting saudara sekali lagi ada waktu yang khusus. Quiet time. Yang berjanji mau membangun mesbahnya kembali. Ya cuma 1-2 orang yang berjanji mau bikin waktu yang khusus untuk Tuhan. Saya tidak tahu kapan saja. Mau pergi tidur, mau bangun tidur, kapan saja. Ada waktumu yang khusus untuk Tuhan. Ada korban persembahan. Apa korban persembahan? Roma pasal 12 ayat 1 sama-sama kita baca. Yang tadi dulu anak muda. Roma pasal 1 enggak? Tadi ada di tempat saya, ya. Sama-sama, 1, 2, ya. Roma 12 ayat 1, 1, 2, ya. Karena itu, demi kemurahan, apa yang dipersembahkan Bapak Ibu? Tubuh ya. Tubuh yang bagaimana ayat yang berikutnya. Jangan kamu menjadi serupa, tubuh yang tidak serupa dengan dunia. Ya, tubuh yang sudah berubah oleh pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hidup yang sudah bertobat itu maksudnya Bapak Ibu. Hidup yang sudah dirobek kedagingannya. Itu yang kita persembahkan. Itu akan menjadi sesuatu yang berbau wangi di hadapan Tuhan. Ketika kita datang menyembah ya dengan penyesalan dan pertobatan, hancur hati ya. Mazmur 51 korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Kita hancur hati, menangis kita menyesali dosa-dosa kita. Itu berbau harum di hadapan Tuhan. Menangis oleh karena keterbebanan, misalnya akan kota Binjai. Ya, banyak orang itu bisa worship berjam-jam, bisa menangis karena punya beban. Saya berdoa beban itu turun. Ya. Saudara lihat perempuan Samaria ini. Latar belakangnya jelek, tapi saudara lihat satu kota Samaria datang kepada Tuhan. Aku berdoa hari ini, Anda masih lebih baik dari perempuan Samaria itu. Saya berdoa biar beban itu turun. Engkau akan menangis dalam penyembahanmu, hancur hati dan remuk jiwamu. Menangisi kota ini, menangisi jiwa-jiwa untuk datang kepada Allah. Yang keempat, berhiaskan kekudusan. Kunci G dulu anak muda. Datang menyembah Tuhan. Apa perhiasannya anak muda? Berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah.
waktu 2 menit lagi saya akan berakhir. Saya sudah menepati janji saya Pak Swidi. Mesti lewat 40 menit Pak. Karena ini sudah 2 tahun, hampir 2 tahun saya tidak datang. Ya. Jadi ini isi hati saya 2 tahun Pastor Hengki. Kalau khotbah bertempat lain udah 4 khotbah ini Pak Sofyan. Ya. Yang terakhir, worship itu harus menjadi gaya hidup. Sama-sama katakan lifestyle. Ya, memuji menyembah itu bukan hanya di sini anak muda. Tapi keluar dari pintu itu, kamu juga harus menjadi true worshiper, penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh. Karena penyembah-penyembah benar itu menyembah di mana saja. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Kapan saja. Sudah tiba saatnya dan akan tiba saatnya. Dalam segala keadaan, nyetir mobil, dalam mobil, lagi di kampus, lagi di mana, lagi jualan, lagi dagang, kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Karena kita adalah true worshiper. Posisi kita itu tidak on off, tidak mut-mutan. Saya dengan Ibu Mila ini pasangan mempelai. Saya bukan hanya di rumah Pak Hengki, mempelainya Ibu Mila. Ketika saya tugas luar kemana-mana, saya pun mempelainya Ibu Mila. Harus saya tampilkan kalau saya ini mempelainya Ibu Mila. Amin Bapak Ibu. Dimanapun saudara ya harus menampilkan. Sebab itu marilah Ibrani 13. Dan dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakannya. Dan jangan lupa ya berbuat baik. Memberi bantuan. Ini integritas. Ya bukan cuma gaya-gayaan saja. Ya, sebab korban-korban yang demikian berkenan kepada Allah. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa. Artinya terus menerus. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kunci E tadi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Allah. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Sama-sama katakan to worship you Lord. To worship you I live. To worship you I live to worship. Sekali lagi katakan to worship you Lord. To worship you I live. To worship you I live to worship. I worship you Lord. I worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you. Jesus. Sekali lagi katakan to worship you. To worship you. To worship you. I live to worship you. Kami hidup hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. To worship you, I live. To worship you, I live to worship. Sekali lagi katakan to worship you Lord Jesus. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. I worship you Lord Jesus. I worship you. I worship you. I worship you Lord Jesus. I worship you. Bawa kami ke dalam pengenalan yang lebih lagi Tuhan. Seperti perempuan Samaria itu. Ketika dia bertemu engkau orang Yahudi. Ketika Tuhan Yesus berbicara. Dia berkata engkau Nabi. Engkau Tuhan. Engkau Mesias. Bawa kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan engkau Tuhan. My Lord Jesus, to worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship. Ya Tuhan, to worship you Lord Jesus.
To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Sekali lagi katakan to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. I worship you, Lord. I worship you. I worship you. I worship you, Lord Jesus. I worship you. Jesus. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat jemaat di tempat ini. Kau bangkitkan pribadi-pribadi menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang memiliki hati dan keterbebanan akan jiwa-jiwa. Bangkitkan anak-anakmu dari kota ini, dari tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati, mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Allah. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. God bless you. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan warta sepekan. Sambil warta sepekan dijalankan, kita juga akan menjalankan persembahan. Mari beri yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersama saya Felicia, saya akan menyampaikan info gereja sepanjang minggu ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Mandarin Binjai. Kami sangat senang bisa beribadah bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah JCIU akan dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya pada pukul 15 WIB. Yang merasa muda-mudi, yuk bergabung bersama kami. Anak muda-mudi, ayo gabung bersama kami dalam Google Meet sharing setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB. Jangan lupa ya, kamu pasti diberkati. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa bisa menghubungi Ibu Ame. Konseling dan doa akan dilaksanakan sebelum ibadah dimulai dan setelah ibadah selesai setiap minggu. Gembala sidang, diaken, staf dan seluruh pekerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Binjai. Gembala sidang dan seluruh diaken gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, persembahan khusus, baik yang melalui rekening gereja maupun amplop persembahan. Bapak Ibu dapat mengetahui informasi persembahan melalui sekretariat gereja, yaitu melalui Ibu Ame. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya persilakan pendoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapak.
Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami satu hari lagi ya Bapak untuk boleh bernafas ya Tuhan, untuk boleh menikmati kemurahan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk setiap jalan-jalan kami ya Bapak. Terima kasih juga untuk firman yang boleh dibawakan oleh Bapak Pendeta Ben Hur ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menambah-tambahkan lebih lagi ya Tuhan, pengurapan-Mu, pelindungan dan penjagaan-Mu atasnya ya Tuhan. Dan seluruh keluarganya Engkau memberkati mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, juga untuk Bapak Gembala dan seluruh keluarganya, Bapak Engki Ceranda dan seluruh keluarganya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menaungi mereka ya Bapak. Mereka senantiasa dalam penjagaan-Mu ya Tuhan. Kiranya pelindungan-Mu terus atas mereka ya Bapak. Roh Kudus-Mu yang menyertai hidup mereka dan seluruh keluarganya ya Tuhan. Terima kasih juga untuk pelayan-pelayan-Mu, Diaken, pelayan mimbar, Son, multimedia, dan seluruh pelayan-pelayan yang melayani-Mu ya Tuhan. Kiranya semakin hari, semakin Kau menyertai mereka ya Tuhan. Talenta-Mu, kemurahan hati-Mu atas mereka. Kau mencukupkan mereka, kebutuhan mereka, pelindungan penjagaan-Mu selalu atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh mengembalikan persembahan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat dan alat kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak GC, anak-anak youth yang boleh melayani-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai hati-hati mereka ya Bapa. Engkau tambah-tambahkan ilmu pengetahuan yang lebih atas mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam setiap apa yang mereka lakukan, di dalam studi mereka. Engkau memberkatinya ya Bapa. Menjadi anak-anak generasi-generasi penerus yang lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kota kami, kota Binjai, Andem, Rarang dan sekitarnya ya Bapak. Kiranya Engkau yang selalu menaungi kota-kota kami ya Bapak. Damai sejahtera, sukacita senantiasa menyertai kota kami ya Bapak. Biarlah kemuliaan-Mu selalu turun atas kota kami. Biarlah pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu turun atas kota kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua yang Kau limpahkan untuk hidup kami ya Bapak. Dan juga untuk jemaat-jemaat yang boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Kiranya hari-hari yang mereka lalui, Engkau yang menyertainya ya Bapa. Kiranya pekerjaan mereka, bisnis mereka, keluarga mereka, senantiasa boleh menjadi berkat dekat-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Mereka menjadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sertai bukan hidup mereka, Kau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, pulihkan ya Bapa. Ampuni bangsa kami untuk setiap yang bangsa ini lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya turun kemuliaan-Mu, turun pengampunan-Mu atas bangsa kami. Biar bangsa ini boleh menjadi bangsa yang damai, bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk memimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, kiranya Engkau menyertai hidup mereka, memimpin mereka di dalam Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ya Bapak, satu sama lain, biar kiranya Engkau boleh memberkati melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan hati tangan kita ke surga untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kita datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sesi ya Pastor ya. Ya.